Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu SPT dan SSP. Yang pertama, pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk kertas, hard copy atau dokumen elektronik, e-SPT atau e-filing. Yang kedua, fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak PPH sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan melaporkannya. Dan bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang ketiga, macam-macam SPT. Pertama, SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, PPH pasal 26, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM dan pemungutan PPN. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni 3 bulan setelah masa pajak bagi perorangan serta 4 bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Yang keempat, isi SPT. Isi SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014 harus memuat data 1 jenis, 2 jumlah kredit pajak, 3 nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, 4 masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, 5 tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, 6 jumlah peredaran usaha, 7 penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, 8 jumlah penghasilan kena pajak, 9 jumlah pajak yang terhutang, 10 jumlah kredit pajak, 11 jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, 12 jumlah harta dan kewajiban, 13 tanggal pembayaran PPH pasal 29, 14 data lain yang digunakan untuk membayar pajak. Yang kelima, bentuk SPT. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir kertas dan dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini biasa disebut e-SPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Yang keenam, pihak yang wajib mengisi SPT. Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak menegaskan,
Setiap wajib pajak, termasuk pensiunan, wajib mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, menandatangani SPT serta menyampaikan SPT tersebut, serta wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketujuh, pembetulan SPT. Pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib pajak untuk merevisi laporan atas penghitungan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT tahunan ini berlaku untuk setiap pajak yang ingin direvisi seperti pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Namun sifat dari pembetulan SPT tahunan ini tidak berlaku untuk laporan SPT bulanan perusahaan. Yang kedelapan, penundaan penyampaian SPT. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh, WP, OP, dan WP Badan ada aturannya. Yang pertama, WP, OP, dan WP Badan dapat memperpanjang jangka waktu menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Yang ketiga, SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Yang kesembilan, sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama, denda. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang KUV dijelaskan, wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar 100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yang diterapkan sebesar 1 juta. Yang kedua, bunga. Sanksi berupa bunga diberikan bila SPT tahunan telah dilaporkan. Namun wajib pajak dengan kemauan sendiri membetulkan dan menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang KUV. Dengan demikian, wajib pajak akan dikenai sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang dikurang dibayar. Yang ketiga, pidana. Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun wajib pajak sebaiknya memahami sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain di kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap SSP hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak STP, surat ketetapan PBB, surat tagihan PBB, atau satu surat keputusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Fungsi SSP. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut ini adalah fungsi dari surat setoran pajak atau SSP pajak. Yang pertama, SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib
pajak. Yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Keempat, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. Kelima, pengganti bukti potong. Keenam, berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.